Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Tubagus Rizky Sunandar. Saya berasal dari kelas Indralaya angkatan 2019, semester 3. Di sini saya akan memaparkan teori Piaget dan Vygotsky di dalam naungan teori kognitif. Banyak hal yang saya akan paparkan mengenai pengertiannya dan macam-macam teori yang dikemukakan, serta pemanfaatannya dalam perkembangan tersebut. Langsung saja kita ke materinya di teori Piaget dan Vygotsky. Baiklah, di sini saya akan memaparkan kedua teori yang berkaitan dengan teori kognitif yang disampaikan atau dipaparkan oleh kedua ahli, yakni Piaget dan Vygotsky. Dalam teori Piaget maupun teori Vygotsky dikemukakan bahwa interaksi sosial memegang peran penting dalam perkembangan kognitif seseorang. Keberadaan dua teori ini tentunya dianggap berpengaruh walaupun memiliki perbedaan yang cukup jelas. Pada zaman di mana kedua teori ini berkembang, di kalangan psikolog Piaget dan Vygotsky mengklaim bahwa teori yang mereka miliki masih berdiri masing-masing. Sampai akhirnya penelitian terkini menemukan bahwa teori tersebut tidak sepenuhnya bertolak belakang, tetapi bisa saling melengkapi. Perbedaan yang kontras terdapat di kedua teori tersebut. Teori Piaget mengukakan bahwa seseorang dapat belajar secara mandiri dengan melihat orang-orang di sekelilingnya. Sedangkan Vygotsky berpendapat bahwa seseorang harus ditunjang dengan interaksi sosial agar dapat berkembang. Di dalam teori ini, kita telah temukan perbedaan dari kedua teori tersebut. Di teori Piaget kita telah menemukan bahwa kita dapat belajar secara mandiri. Berarti dalam hal ini konsep individualis terdapat di teori Piaget. Sedangkan di teori Vygotsky ini mengatakan bahwa adanya keterlibatan sosial dalam aktivitas sosial seseorang. Maksudnya adanya keterlibatan seseorang dalam aktivitas sosial. Dan berpendapat harus ditunjang juga dengan interaksi sosial. Nah, maka dari itu kita lihat di teori Vygotsky ini dengan adanya kontak sosial menjadi pemicu dari teori kognitif yang dikemukakan oleh Vygotsky tersebut. Baiklah, di sini juga akan saya jelaskan teori yang lebih rinci mengenai teori Piaget dan teori Vygotsky. Teori Piaget mengembangkan teori perkembangan kognitifnya berdasarkan penelitian yang bersubjek anak-anak, sehingga ia dikenal atas teori pembelajaran kognitif melalui pengamatan The Theory of Cognitive Observational Learning. Menurutnya ada 4 tahap perkembangan kognitif yang dilalui setiap individu, yakni tahap sensi motor, tahap pra-operasional, tahap operasional konkret, dan tahap operasional formal. Dan saya ketahui mengenai tahap operasional formal ini kita mulai pada umur 11 tahun hingga sekarang ini. Nah, pada saat ini kita sedang mengalami tahap operasional formal. Selain itu, menurutnya pula ada 2 proses penting yang menjadi karakteristik dari setiap tahap perkembangannya, yakni asimilasi dan akomodasi. Asimilasi ini merupakan proses masuknya hal-hal yang baru dijumpai ke dalam ranah kognitif dan dicerna berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang sudah ada. Sedangkan akomodasi merupakan proses perubahan struktur kognitif karena adanya hal-hal baru yang muncul. Sedangkan Vygotsky mempunyai teori perkembangan kognitif yang disebut teori sosiokultural atau disebut dengan The Sociocultural Theory. Vygotsky mempelajari perkembangan mental anak yang mencakup bagaimana mereka bermain dan berbicara. Tidak hanya itu, ia juga mempelajari hubungan antara pikiran dan bahasa. Teori ini memiliki 3 konsep penting yang berhubungan satu sama lain, yakni adalah hubungan antara bahasa dan perkembangan anak. Dan hasil studinya, Vygotsky berpendapat bahwa anak atau bayi tidak memiliki ucapan karena tidaklah begitu penting bagi mereka untuk memahami bahasa. Dan kedua ialah konsep internalisasi.
menjelaskan tahapan perkembangan kognitif seorang anak yang mulai mempelajari konsep baru dengan meniru, lalu meniru dengan memahami, barulah sampai ke internalisasi konsep. Ini berada di ketidakmampuan untuk menyelesaikan tugas atau perintah secara mandiri dan mampu menyelesaikan tugas atau perintah dengan bantuan verbal dari individu yang berpengalaman. Setelah itu mampu menyelesaikan tugas atau perintah yang dengan bantuan tindakan atau individu yang telah berpengalaman atau perancah. Dan internalisasi selesai. Maksudnya adalah seorang memiliki kemampuan menyelesaikan tugas perintah secara mandiri. Baiklah, di sini saya akan memaparkan pemanfaatannya dalam perkembangan. Maksud dari pemanfaatannya dalam perkembangan ialah manfaat dari teori-teori yang dikemukakan oleh Piaget dan Vygotsky ini, atau isi-isi teori dan pelaksanaan teorinya di dalam perkembangan tersebut. Di dalam teori Piaget ini, menurut saya terdapat pemikiran yang mengungkapkan bahwa belajar secara mandiri dengan melihat orang-orang di sekelilingnya. Berarti pemanfaatannya kita lihat seseorang dapat belajar sendiri atau secara individual mengenai hal-hal lingkup yang membuat mereka berkembang. Misalkan dalam orang itu belajar sendiri, belajar secara mandiri. Dia melihat bagaimana orang itu bisa dan dia mencobanya dengan sendiri. Sedangkan di teori Vygotsky ini, menurut saya dengan adanya pendapat dari Vygotsky yang mengatakan bahwa seseorang harus ditunjang dengan interaksi sosial agar dapat berkembang, berarti dalam teori Vygotsky ini memerlukan satu orang atau lebih untuk memotorik atau menambah dari daya perkembangan seseorang tersebut. Misalkan dalam lingkup keluarga, kita masih anak-anak, butuh bantuan dari orang tua untuk melakukan sesuatu dan belum bisa melakukan apa-apa ketika kita masih kecil, dan kita diajarkan ketika umur kita semakin berkembang, semakin bertambah oleh orang tua kita, kita disuruh atau diberi perintah atau diminta tolong dengan awalnya kita dengan sederhana, misal mengambil sesuatu dan lain-lain, sehingga kita dapat melakukannya pula secara mandiri ketika dewasa kelak tanpa kita harus meminta tolong kembali. Istilahnya di dalam teori Vygotsky ini adanya perantara dalam sebuah perkembangan tersebut, dan juga adanya interaksi sosial di sekitar kita. Interaksi sosial di sekitar kita pun termasuk dengan perkembangan atau pemanfaatan dalam perkembangan face to face. Baiklah, demikian pemaparan saya mengenai teori Piaget dan Vygotsky ini. Dapat kita kemukakan bahwasanya teori kognitif ini memiliki dua perbedaan di antara Piaget dan Vygotsky yang sudah saya paparkan tadi. Mohon maaf jika terjadi kesalahan dalam penyampaian saya mengenai materi ini, karena saya hanyalah manusia biasa dan kepada Tuhan saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.